Oke, nah semuanya sudah siap? Oke, yuk kita pembelajaran kita akan mulai. Pastikan kameranya Outnail dinyalakan dan Afrah dinyalakan. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan di hari yang cerah ini kita selalu dapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan pembelajarannya dengan baik dan dapat bermanfaat bisa di kemudian hari. Oke, selamat datang Rafflesia. Selanjutnya kita berdoa yang berdoa yang akan dipimpin oleh Ishan. Silakan Ishan dipimpin doa. Ya, sebelum mulai pembelajaran lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ishan atas doanya. Yuk kita absen terlebih dahulu kehadiran hari ini. Aida? Aida? Hadir, Pak. Afra? Hadir, Pak. Sebentar ya, Pak. Terima kasih Afra. Dimas? Hadir, Pak. Dinyalakan kameranya ya. Ya, Pak. Bentar, Pak. Marsha? Hadir, Pak. Terima kasih Marsha. Muhammad Ihsan Magribi? Ada Pak. Terima kasih. Muhammad Diba? Hadir Pak. Rayel lagi dalam masuk jaringan, dia agak kesulitan masuk. Raplesio? Hadir Pak. Oke, Otnail? Ya. Hadir Pak. Oke, Saskia? Hadir, Pak. Pak? Hadir, Pak. Terima kasih. Tolong Nak Raplesio di mute ya. Yuk, sebelum kita pembelajaran, ayo kita nyanyikan lagu syukur, ya, bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam nanti lagu ini kita merenungkan ya, sambil bukan bernyanyi tapi merenungkan, dengarkan lagu ini dengan hikmat ya, supaya kita tahu rasakan perbait-perbait bahwa kita itu kita dilahirkan dalam dunia ini harus dengan penuh rasa syukur. Syukur menjadi siswi SMP Negeri 46 dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ya kalian mungkin di sini ada beberapa sekolah yang jadi sekolah kita. Yuk kita harus bersyukur. Biar presentasi. Sudah nampak nah? Halo, sudah nampak? Sudah, Yuk, Pak. kita renungkan. Sudah. Kita renungkan dengan hipno hikmat. Sambil bernyanyi ya. Yuk. Kita mulai. Baik. Dari yakinku hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Kita renungkan untuk perbaiknya. Kita rasakan lagu ini.
ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukkan ke bawah duli Tuhan. Yuk lebih dari sampai lagi ya, sambil menunduk renungkan untuk lirik lagunya. Dan kita berasa bersyukur bahwa kita telah dilahirkan dan cintai bangsa Indonesia. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka. Syukur aku hanjukkan kehadapanmu Tuhan. Kehadiratmu Tuhan. Oke, terima kasih untuk sudah melakukan kita lagu syukur ya. Syukur ini sesuatu luar biasa. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, kita melanjutkan materi ya, materi yang sebelumnya berkaitan dengan perdagangan antar pulau yang kemarin kita membahas tentang faktor produksi yang sekarang yang faktor tadi itu perbedaan tingkat harga antar daerah. Oke, izin share terlebih dahulu. Ya. Oke, sudah nampak? Sudah nampak, nah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, oke. Pak. Pastikan seperti ini ya. Sudah. Sudah, Pak. Oke, Anggun masih oke sekarang? Dinyalakan nah suaranya. Sebelum kita mulai, ini cek sound dulu ya, terlebih dahulu ya semuanya. Raplesio, sudah bisa connect, suaranya aman? Aman, Pak. Terkendali. Oke, siap, terima kasih. Ya, kita pembelajaran untuk hari ini berkaitan dengan perbedaan tingkat harga antar daerah. Ini lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan faktor antar pulau. Kemarin kita membahas tentang faktor produksi. Masih ada yang ingat kemarin tentang faktor produksi alam? Apa aja faktor produksi alam? Jawa? Halo? Udara. Yang kemarin udara, terus apa lagi? Air. Oke, terima kasih. Kebetulan kan kelompok 1 ya, yang kemarin telah membahas tentang faktor produksi. Nah, kita lanjutkan di sini berkaitan dengan tingkat harga. Tentunya sebelum kita lebih jauh lagi, mulai kita sampaikan kompetensi dasar ya. Pertama ya di sini kompetensi dasar pengetahuan. 3.3 pertama analisis keunggulan dan keterbatasan uang dalam permintaan dan penawaran. Teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar uang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kompetensi dasar keterampilan di sini menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan uang dalam permintaan dan penawaran. Ya,
teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya Indonesia dan negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi, pertama IPK-nya, pengetahuan, ya, peserta didik bisa mampu atau menganalisis perbedaan tingkat harga dan daerah antar daerah dengan memperhatikan penawaran dan permintaan harga komoditas. Terus yang 3.3.2 menemukan penyebab perbedaan tingkat harga antar daerah dan memperhatikan penawaran dan permintaan harga komoditas. Kenapa sih? Ya contohnya seperti ini. IPK di sini setiap daerah itu mempunyai tingkat harga beda-beda sehingga sasaran pasar akan harga komoditasnya akan berbeda. Kita contohnya dengan di Yogyakarta, dengan di Jakarta itu berbeda. Selanjutnya IPK keterampilan. Tadi bisa mampu presentasikan hasil analisis dan penyebab perbedaan tingkat harga antar daerah dengan memperhatikan penawaran dan permintaan harga komoditas. Nah, tujuan pembelajaran melalui pembelajaran saintifik diharapkan mampu memahami materi keunggulan dan keterbatasan pedagang antar pulau tentang perbedaan tingkat harga antar daerah. Yang kedua, mampu menganalisis perbedaan tingkat harga antar daerah dengan memperhatikan penawaran dan permintaan harga komoditas. Selanjutnya, mampu menemukan penyebab perbedaan tingkat harga antar daerah dengan perhatikan penawaran dan permintaan harga komoditas. Selanjutnya, mempresentasikan hasil analisis dan penyebab perbedaan tingkat harga antar daerah dengan perhatikan penawaran dan permintaan harga komoditas. Itu yang diharapkan untuk kegiatan pembelajaran ini. Perlu apa sampaikan? Oke, nah, perlu sampaikan masih tolong nak kamera dinyalakan. Untuk kegiatan hari ini ya, pertama kita akan menganalisis, mengamati materi. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi ya, berdiskusi sesama anggota kelompok dan selanjutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi. Baru kelompok yang lain saling menanggapi dan sebagainya. Kita kelompok sudah dibagi ya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang membahas tentang permintaan dan perempuan membahas tentang penawaran. Nah, hasil dari diskusi tersebut setelah ada kesimpulan di akhir sesi nanti kita akan adanya evaluasi ya, evaluasi menggunakan aplikasi Quizizz ya, nanti kan diukur seperti itu. Jadi LKPD-nya kita tidak berikan LKPD, tapi hasil ya kita akan melakukan evaluasi di akhir sesi dengan melakukan aplikasi Quizizz yang tingkat soalnya berkaitan dengan level high overthinking skill. Jadi mampu menggali modal kreativitas yang kalian miliki. Susunan pembelajaran sudah dipahami ya? Paham ya? Rule-nya sudah dipahami ya? Jelas ya nak ya? Dimas, bisa dipahami? Ya Pak. Dimas, suaranya ya, Pak, mana ya, Pak. Dimas? Ya. Oke, Ya, udah Pak. paham ya? Pak. Oke, Ya, Pak. jadi jangan sampai nanti pada saat rule-nya kalian terlewatkan sekarang mengapain dan sebagainya. Paham ya? Terima kasih. Yuk kita lanjutkan ke materi. Oke, kita amati gambar di bawah ini. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, di sini ada harga rata-rata komoditas hari ini. Ya, di sini saya Bapak ambil tanggal 2021 di Pasar Induk Ramat Jati. Nah, di sini ada beberapa harga komoditas di sini ya, di pasar di sini ada yang mengalami kenaikan, ada yang mengalami penurunan. Ya. Kegiatan perdagangan yang terjadi di PWD Jakarta sangat berpengaruh pada tingkat harga jual yang terjadi. Harga yang ditawarkan di pasar DKI jangan juga sangat relatif tinggi dibandingkan dengan harga produk di daerah asal, dikarenakan merupakan soal distribusi atau jarak transportasi yang dibutuhkan. Faktor politik tingkat harga inilah yang mendorong untuk masuk produksi ke PWD Jakarta yang lain. Oke, nah coba amati. Selanjutnya
Nanti kalian mengajukan sebuah pengamatan harus berdasarkan seperti itu. Aida, Iya, Pak. hello Aida. Iya, Pak. Aida, menurut kamu kenapa sih di Jakarta ini biaya hidupnya mahal dibandingkan di kampung? Atau kampungnya di kampung misalkan di Kuningan dan sebagainya. Coba nak, kenapa? Halo Aida. Iya, Pak. Oke, kenapa ya coba? Karena 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 barang produksinya itu lebih banyak di Jakarta dibandingkan di desa dan apa ya? oke, cukup bagus ya. Ada lagi yang menambahkan kita contohnya? Kenapa sih harga mahal? Nah, kita bahas sih. Misalkan yang dari Bogor tiba ke Pasar Minggu atau ke Pasar Induk Kramat Jati, sehingga memerlukan jarak transportasi berbeda ya. Kalau misalkan di daerah yang kita langsung diproduksi, langsung dikonsumsi, itu bedanya di Jakarta seperti itu. Oke, ada lagi nggak yang menambahkan dari jarak transportasi dan sebagainya sehingga menghasilkan tingkat harga di DKI itu sangat tinggi sehingga tujuan pasar di DKI itu akan sangat banyak ya seperti itu karena jumlah penduduknya juga akan banyak dan sebagainya. Oke, harga yang kedua, amati gambar yang kedua. Di sini ada dua gambar dengan harga daging sapi dan dengan harga ayam pada musim raya Idul Fitri. Kenapa sih mengalami kenaikan? Berbeda dengan hari-hari yang lainnya, di bulan-bulan yang lainnya. Ya, ada yang Karena untuk bisa merayakan mengenai. Idul, Ya, silakan. karena untuk merayakan Idul Fitri. Hmm, bagus. Ada lagi nggak? Karena hari Lebaran orang-orang banyak mencarinya untuk Idul Fitri. Oke, jadi harga pada saat Lebaran banyak yang mencarinya. Ada lagi nggak? Coba kenapa banyak yang mencarinya terus pada saat pas tepat pada hari raya Idul Fitri. Terus ada lagi? Silakan. Karena banyak orang-orang yang ingin membeli di hari itu, jadi penjual menaikkan harga barang tersebut. Oke, terima kasih. Nah, benar kan? Jadi pada saat hari raya berarti banyak permintaannya, ya banyak diminta sehingga harga orang pedagang pada naik karena dengan adanya stok yang terbatas. Nah, yuk. Oke, sebentar saya izinkan dulu Rayel. Oke, selamat datang Rayel. Oke. Pak, maaf Pak, saya keluar-keluar. Oh ya, mungkin jaringannya nak ya seperti itu. Oke, yuk pastikan koneksinya ya. Oke, yuk. Tadi dari berkaitan dengan dua materi tersebut, dua gambar tersebut yang telah diamati, tadi yang berkaitan dengan jumlah daya transportasinya, terus selanjutnya lagi dengan Hari Raya Idul Fitri dan sehingga ada banyaknya permintaan dan penawaran. Nah, kita kaitkan dengan teori hukum permintaan penawaran. Jadi kita seperti ini. Nanti setelah kalian mengamati video ini, nanti kita bagi dua ya untuk diskusikan berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Udah ada nggak, nak? Udah ada Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. YouTube-nya maksud saya, YouTube-nya masih ada nggak? Masih. YouTube masih, Pak. Oke, sebentar. Sebenarnya kayak salah teknis kita. Oke, karena ini kita beda slide. Oke, kita sebentar ya, nak.
Oke. permintaan dan Baru muncul ya? Ya Baru udah muncul Pak. ya? Enggak. Di YouTube ini. Sudah muncul. Coba amati video ini sebagai stimulus berkaitan dengan materi permintaan dan penawaran. Coba seperti dahulu. Apa sebenarnya permintaan dan apa sebenarnya penawaran? Permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli, ingin dimiliki, atau yang diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran juga merupakan barang atau jasa yang bersedia untuk diproduksi, bersedia untuk dijual oleh produsen ataupun penjual pada tingkat harga tertentu. Artinya, pada harga tertentu, berapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen dan berapa banyak barang yang ingin diproduksi oleh produsen. Itulah sejatinya definisi dari permintaan dan penawaran. Misalnya, bakso memiliki harga Rp5.000 per mangkok. Bagi konsumen, harga tersebut sangat murah, sehingga dengan harga yang murah tersebut, seorang konsumen merasa ingin membelinya dalam jumlah banyak. Ia memutuskan untuk membeli 10 mangkok. Inilah yang dimaksud dengan permintaan, yakni 10 mangkok. Kemudian bagi produsen, harga Rp5.000 adalah sesuatu yang biasa, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Oleh karena itu, ia tidak memproduksi dalam jumlah banyak. Ia hanya memproduksi dalam jumlah 50 porsi saja. Sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor yang berpengaruh baik terhadap permintaan ataupun faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Pertama, pendapatan. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Sedangkan faktor keempat adalah selera konsumen. Faktor kelima, ukuran pasar. Dan faktor keenam adalah prediksi konsumen terhadap masa depan. Kita tahu bahwa pendapatan menjadi penentu utama jumlah permintaan. Semakin tinggi pendapatan, maka kemampuan belanjanya semakin tinggi, sehingga jumlah pendapatannya juga semakin naik. Begitu juga. Hello Etnoel. Saya sengaja Bapak tes dulu ya, takutnya kalian mengamati video tapi terlena ya. Oke, masih ada. Yuk kita lanjutkan lagi. Dengan barang lain. Harga barang lain menjadi pertimbangan kita untuk membeli suatu barang. Jadi harga barang lain mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Sedangkan jumlah penduduk, semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak konsumsinya, sehingga permintaannya juga semakin tinggi. Begitu juga dengan selera. Selera konsumen berpengaruh terhadap permintaan. Ukuran pasar pasti lebih tinggi, lebih luas ukuran pasar, lebih banyak permintaannya. Sedangkan prediksi konsumen terhadap masa depan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli atau berbelanja. Jika prediksinya harga akan turun, maka ia akan menunda belanja dan sebaliknya. Sedangkan penawaran juga dipengaruhi oleh 6 faktor. Ada yang pertama adalah biaya produksi, faktor kedua adalah harga barang lain, faktor ketiga adalah teknologi, faktor keempat jumlah penduduk, yang kelima ekspektasi produsen, dan yang terakhir adalah pajak. Seorang produsen akan sangat memperhitungkan biaya produksi karena biaya produksi menjadi komponen penentu harga, dan ini juga akan menjadi penentu berapa banyak yang dia produksi dan berapa banyak yang akan dia jual untuk ditawarkan. Kemudian ada faktor harga barang lain atau pesaing. Harga pesaing, harga barang lain juga menjadi pertimbangan dalam memproduksi dan menawarkan barangnya. Begitu juga dengan teknologi, jumlah penduduk, dan juga ekspektasi produsen. Semakin tinggi ekspektasi produsen, semakin banyak jumlah barang yang akan dia produksi. Sedangkan pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga, sehingga pajak juga akan dipertimbangkan. Berikutnya kita akan mempelajari konsep hukum permintaan dan hukum penawaran. Kita tahu bahwa permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh harga.
Harga menjadi penentu perilaku konsumen maupun perilaku seorang produsen. Konsep hukum permintaan membahas hubungan antara harga dengan kuantiti atau dengan jumlah barang yang bersedia untuk dibeli atau jumlah barang yang bersedia untuk dijual. Jadi hukum permintaan berbunyi, jika harga naik, maka jumlah permintaan akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan pasti akan naik. Sejatinya, seperti itulah perilaku seorang konsumen. Konsumen pasti ingin mendapatkan yang terbaik, maka ia sangat memperhatikan aspek harga. Semakin tinggi harga, semakin sedikit yang dia beli, sedangkan semakin murah harga, semakin banyak yang dia beli. Inilah sejatinya konsep hukum permintaan. Sedangkan hukum penawaran berbunyi bahwa jika harga naik, maka jumlah penawaran pasti akan naik. Dan begitu juga sebaliknya. Jika harga turun, maka jumlah penawaran juga akan turun. Pertanyaannya, jika Anda seorang produsen, apa yang akan Anda lakukan jika harga yang Anda jual tinggi dan mendapatkan keuntungan yang banyak? Pasti Anda ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Dan pasti Anda akan menambah jumlah produksi. Seperti itulah hukum penawaran. Semakin mahal harganya, maka semakin banyak yang akan diproduksi. Kenapa? Asumsinya semakin mahal, keuntungannya semakin tinggi. Oke. Oke, sudah menyaksikan video tersebut? Sudah, Pak. Berkaitan dengan konsep permintaan dan penawaran. Nah, itu sebagai stimulus-stimulus ya, sederhana. Nanti kan ada beberapa permasalahan yang terjadi yang pada saat untuk menyelesaikan atau menjabarkan buat secara kelompok ya. Setelah itu nanti kita akan diskusi. Oke, sebelum melakukan diskusi ya ada beberapa pertanyaan sedikit aja dulu. Contohnya pada saat musim mangga, kata ya, pada saat musim mangga. Oke, pada saat musim mangga di Jakarta, terus yang ditawarkan banyak, sehingga mengakibatkan harga mangga tersebut mahal apa murah pada saat musim mangga. Siapa? Marsha? Murah, Pak. Murah. Oke, iya ya, karena yang ditawarkan banyak, sedangkan yang diminta sedikit. Oke. Itu sedikit aja stimulus berarti memahami tentang konsep permintaan penawaran. Nah, yuk kita diskusikan. Nah, silahkan mencari referensi-referensi berkaitan dengan permintaan dan penawaran sesuai dengan kelompoknya. Ya, paham ya? Laki-laki berkaitan dengan permintaan dan perempuan berkaitan dengan penawaran. Udah jelas ya materi diskusinya ya? Jelas. Oke. Nanti Bapak berikan waktu 5 menit. Cukup nggak 5 menit? Cukup nggak 5 menit? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Untuk nanti selanjutnya diskusinya hasil dari pengamatannya berkaitan penawaran silakan presentasikan. Jelas ya? Oke? Oke. Silakan untuk diskusikan sesama anggota kelompok dulu ya. Nah, silakan kamera nyalakan, silakan bertanya antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Oke, silakan Rayel, silakan kameranya diaktifkan dan jangan sampai terbalik. Oke, silakan. Oke. Diskusikan sesama anggota kelompok terlebih dahulu. Oke, berkaitan materi tersebut. Silahkan diskusi ya. Setiap anggota kelompok kan apalagi sekarang lagi daring, jadi saya diskusi.
Maaf. Oke, silakan kameranya dinyalakan supaya Bapak bisa tahu nih aktivitas kalian sedang apa sih kalau lagi diskusi. Jangan sampai pada saat diskusi di sini yang satu orang lebih dominan, tapi ini kita harus berkolaborasi, ya, berkolaborasi, bergotong royong, ya, untuk menyelesaikan permasalahan. Pak, saya mau izin dong, Pak. Kenapa, Otnel? Kamar kecil. Oke, silakan, Otnel. Kasih, Pak. Oke, sama-sama. Silakan didiskusikan. Dimas, Iksan, Rapresio, Raya, nah ini Tiba, Hotel ya. Ini khusus untuk membahas dengan permintaan. Silakan diskusikan, nak. Oke, silakan diskusikan. Ya, ada permasalahan nggak? Kesulitan nggak untuk mendiskusikannya? Oke, Diba, ada kesulitan nggak, Diba? Halo, Diba. Tidak ada, Pak. Aman, Pak. Coba kamu ini, Iksan, silakan diskusikan dengan anggota kelompoknya. Iya, lagi diskusi, Pak. Oke, cobalah di ini ya, diaktifkan kameranya supaya kalian didiskusikannya lebih ini ya. Atau pembagian siapa yang nanti yang akan presentasi, siapa yang akan menjawab seperti itu. Saskia, Iya. Tidak, Pak. Oke, mau bantu lagi ya dari materi. Silakan di kalau sudah menjadi referensi ya, menjadi referensi kalau ada kesulitan. Oke, Jawa ada permasalahan untuk mencari materi? enggak Pak, lancar. Oke, bisa ya. Saskia, Alhamdulillah lancar, Pak. udah dapat materinya? Udah, Pak. Oke, cepat sekali ya. Laki-laki
Untuk permintaan sudah ketemu? Aman, Materi-materinya sudah tersusun? aman Pak. Iya. Oh, aman. Diskusinya ini ya, diskusinya pakai hati kali ini. Jadi langsung dapat ya. Jadi Bapak nggak lihat aktivitas kalian nih pada saat diskusi seperti itu. Ya, coba aktivitas kalian coba saling diskusinya ya. Oke. Sudah cukup? Udah dapat semua materinya? Laki-laki yang berkait pasal permintaan? Halo, Rayo sebagai ketua kelompoknya? Sudah Pak. Oh, bisa, berarti nanti bisa dipresentasikan ya? Oke. Untuk perempuan, Marsha sudah dapat materinya? Sudah, Pak. Bisa dipresentasikan ya? Bisa, Pak. Kalau misalkan kalian sudah dapat, silakan untuk presentasikan. Pertama laki-laki terlebih dahulu ya, untuk menjabarkan tentang konsep permintaan ya, permintaan dalam yang menentukan pendorong sehingga terjadi perdagangan. Oke, jelas ya? Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok perempuan penawaran silakan diamati ya, dianalisis. Apabila ada kekurangan atau kesalahan silakan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya sehingga nanti kelompok 1 permintaan bisa menjawab dan menjelaskan. Paham ya? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Silakan untuk laki-laki diketuai oleh Rayel untuk mempresentasikan hasil pengamatannya berkaitan dengan materi permintaan. Silakan. Baik Pak, saya akan mempresentasikan. Ibu. Kelihatan Pak? Oke, jadi di sini ada tentang teori permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan dan akan barang tersebut. 1. Teori permintaan dan kurva permintaan. Pada prinsipnya, teori permintaan menjelaskan mengenai ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Hubungan antara permintaan dan harga tersebut kita gambarkan dalam sebuah grafik disebut dengan kurva. Faktor-faktor permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. 4. Corak distribusi pendapat di masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Iksan. Itu yang merupakan dari merupakan. Saya scan aja. Terus ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal melanjutkan dari tadi yang dari Riel yang tentang yang merupakan hal yang relatif sulit apabila kita menganalisis pengaruh berbagai faktor tersebut terhadap permintaan suatu barang. Oleh karena itu, dalam menganalisis teori permintaan perlu untuk dibuat analisis yang lebih sederhana.
Yang perlu menjadi pertimbangan penting adalah dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh harganya. Sehingga dengan kata lain dalam teori permintaan yang utama analisis adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang terhadap harga barang tersebut. Hal tersebut diasumsikan bahwa faktor-faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus, tetapi asumsi ini tidak berarti bahwa kita dapat mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap tersebut. Setelah menganalisis hubungan antara jumlah permintaan dengan tingkat harga, maka selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis mengenai permintaan suatu barang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya atau faktor selain harga. Dengan demikian dapat diketahui mengenai bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan berubah apabila harga lain yang sejenis atau pendapatan masyarakat misalnya mengalami perubahan. Pada harga dan permintaan pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Mengapa hal tersebut demikian? Akan dilanjutkan oleh Muhammad Diba. Ya, Kak, saya akan melanjutkan. Oke, silakan Diba. Suaranya Diba kurang jelas. Barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang. Mengapa? Dan suatu barang semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut demikian. Kenaikan harga akan menyebabkan para pembeli mencari barang lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. Demikian pula sebaliknya, apabila harga turun, barang Oke, ada suaranya Diba? ada barang yang sama jenisnya yang menambah pembelian terhadap barang yang mengalami. Ada yang disampaikan lagi untuk permintaan? Oke, silakan. Ada, Pak. Berkurang atau merosot. Ya, presentasi saya dilanjutkan oleh Dimas. Silakan untuk anggota kelompoknya. Menjabarkan ini jadi kolaborasi ya, kerjasama saling menjabarkan berkaitan dengan permintaan. Ada yang disampaikan lagi kelompok 1? Sudah cukup? Iya Pak, masih ada Pak. Kita tanya jawab. Oke, Dimas. Silakan Dimas. Daftar permintaan merupakan suatu data yang diwujudkan dalam bentuk tabel yang berisi gambaran mengenai angka-angka yang berhubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Hal ini dapat pula diartikan sebagai suatu gambaran mengenai besarnya permintaan pada berbagai tingkat harga. Untuk memperjelas akan ilustrasikan dalam contoh berikut. Tabel satu permintaan terhadap buah durian pada berbagai tingkat harga. A 100 rupiah dengan jumlah 100 buah, 80.000 rupiah dengan jumlah 140, 60.000 rupiah dengan jumlah 600, 40.000 rupiah dengan jumlah 300, 20.000 rupiah dengan jumlah 450. Dari tabel 1 di atas diilustrasikan tentang
permintaan buah durian pada berbagai tingkat harga. Hal tersebut dijelaskan bahwa makin tingkat harga buah durian maka semakin sedikit jumlah buah durian yang diminta dan sebaliknya pada harga Rp100.000 dengan 100 buah yang diminta. Sedangkan pada harga Rp20.000 maka permintaan akan buah durian meningkat menjadi 450 buah. Perlu Anda ingat bahwa di dalam contoh ini faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya dianggap tetap atau ceteris paribus. Nah, seterusnya akan dilanjutkan oleh Diba. Oke, saya untuk akan menjabarkan melanjutkan. materinya udah cukup ya. Menjabarkan materinya sudah cukup. Kita lanjut ke tanda jawab. Nah, yang dari pertanyaan dari paparan dari permintaan. Untuk tim dari penawaran perempuan, ada ditanyakan nggak berkaitan dengan di presentasi dari kelompok laki-laki atau kelompok permintaan? Silakan untuk perempuan mengajukan. Silakan. Ada yang tanyakan? Kelompok penawaran? Anggun atau Saskia atau Aida, Afra, Zahwa atau Marsha? Saya mau nanya, Pak. Silakan. Silakan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan penawaran? Baik, Permintaan Pak. ya. Permintaan. Silakan. Silakan Rayel. Nyalakan kameranya Rayel. Baik Pak, saya akan menjawab. Jadi dari hasil presentasi saya, bahwa faktor-faktor permintaan terdapat 7. Yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga. Dan pendapatan rata-rata masyarakat. Keempat, corak distribusi pendapat di masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat atau selera masyarakat. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan atau ekspektasi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Baik Pak, itu jawabannya. Oke, terima kasih Rayel. Oke, ada yang lagi dipertanyakan dari kelompok penawaran? Silakan. Silakan jawab. Sebutkan jenis dan contoh permintaan. Bisa dilanjutkan jawabannya? Pertanyaan dari Zahwa. Coba diulangi lagi jawab pertanyaannya, mungkin kurang jelas. Sebutkan jenis dan contoh permintaan. Kan dari jenis permintaan. Yo, kelompok laki-laki permintaan, silakan. Pak, saya ingin jawab, Pak. Silakan. Permintaan absolut merupakan permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Permintaan efektif merupakan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dilakukan sesuai dengan daya beli yang dimiliki. Cukup ya untuk diskusi berkaitan permintaan. Kita lanjutkan ke presentasi dari penawaran ya. Silakan untuk dipresentasikan tim perempuan. Baik Pak, saya akan memulai pertama. Jadi untuk penawaran ini, maaf ya Pak kalau saya nggak bisa screen sharing, soalnya nggak bisa Pak, error. Oke, terima kasih nggak apa-apa, silakan. Oke, jadi penawaran ini kan udah gak asing banget ya di orang-orang, terutama kepada orang-orang yang melaksanakan transaksi jual beli barang. Nah, penawaran ini pengertiannya apa sih? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu.
Apa hukum penawaran? Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun dan juga akan sedikit permintaan. Selanjutnya, saya akan mengoper ke selanjutnya. Oke, silakan kelompok penawaran untuk ambil alih. Seperti hanya pembeli, apakah penjual juga hanya memperhitungkan faktor harga saja dalam menyusun daftar penawaran? Tentu saja tidak. Ada kenyataan banyak faktor yang mempengaruhi penawaran penjual. Namun ketika merumuskan penawaran, faktor-faktor selain harga dianggap tidak berubah. Setelah mengetahui pengertian penawaran, sekarang kita menuju faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah penawaran. Karena penawaran tergantung pada banyak faktor. Faktor apa sajakah itu? Lalu berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yaitu satu, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalnya jika harga sabun mandi meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat pula. Yang kedua, harga barang pengganti. Apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harganya lebih rendah. Contohnya, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Selanjutnya, 3. Biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biayanya untuk gaji pegawai, biaya untuk bahan-bahan penolong, dan sebagiannya. Apabila biaya-biaya produksi meningkat, maka harga barang-barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Hal ini disebabkan karena produsen tidak mau rugi. Sebaliknya, jika biaya produksi turun, maka produsen akan meningkat produksinya. Dengan demikian penawaran juga akan meningkat. Nah, selanjutnya keempat yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan memudahkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dalam menggunakan mesin-mesin modern akan menurunkan biaya produksi dan memudahkan produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Misalnya untuk menghasilkan 1 kg gula pasir, biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan manis sebesar Rp400.000. Harga jual sebesarnya Rp 7.500 kg. Namun dengan menggunakan mesin yang lebih modern, perusahaan manis mampu menekan biaya produksi menjadi Rp300.000. Harga jual untuk setiap 1 kilogramnya tetap, yaitu Rp 7.500 kg. Dengan demikian, perusahaan manis dapat memproduksi gula pasir lebih banyak. Itu saja, selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim saya. Selanjutnya yang kelima, pajak-pajak yang merupakan ketetapan pemerintah terhadap suatu produk sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya harga. Jika suatu barang tersebut menjadi tinggi, akibatnya permintaan akan berkurang, sehingga penawaran juga akan berkurang. Yang keenam, perkiraan harga di masa depan. Perkiraan harga di masa datang sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga dan jasa naik, sedangkan menghasilkan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi, harga-harga barang dan jasa naik, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang-barang dan jasa karena takut tidak laku.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok A. Selanjutnya yaitu jenis penawaran. Yang pertama yaitu penawaran penjual. Penawaran penjual atau sih penawaran penjual yaitu jumlah penawaran yang dilakukan oleh perusahaan atau penjual tertentu atau suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu penawaran pasar. Penawaran pasar yaitu hasil penjumlahan dari seluruh perusahaan yang ada di pasar tersebut suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu. Hukum dan fungsi penawaran. Dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya, harga adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi penawaran. Sehingga para ahli ekonomi membuat hukum penawaran, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara harga barang dengan penawaran dari uraian di atas. Dapat dirumuskan hukum penawaran sebagai berikut. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan turun. Atau penawaran terhadap suatu barang berbanding lurus dengan harga barang yang ditawarkan. Sebagaimana hukum kecenderungan dan dapat berlaku secara ceteris ke faktor yang mempengaruhi penawaran selain harga barang adalah tetap. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Sebelumnya sudah kita ketahui mengenai hukum penawaran di mana ketika harga barang dan jasa naik, kuantitas yang ditawarkan juga naik, menunjukkan bahwa penawaran dan harga barang. Oke, delay ya, agak delay sedikit. Jadi, Mas sebetulnya jaringan. Oke, selanjutnya ada yang disampaikan dari kelompok permintaan atau didiskusikan atau dipertanyakan dari kelompok laki-laki kepada kelompok perempuan atau kelompok penawaran. Silakan. Laki-laki, silakan. Halo? Halo. Oh, Marsha kepental nih. Ada, silakan Diba. Apa penawaran itu terjadi? Kenapa penawaran itu terjadi katanya? Ayo langsung dijawab. Kenapa sih bisa ada penawaran? Penawaran itu dari pihak siapa sih, penjual atau pembeli? Pembeli. Penjual apa pembeli? Kalau yang ditawarkan itu dari pihak penjual, Pak. Menjual, Raya. Gitu. Nah, sekarang kenapa sih seorang penjual menawarkan produknya kepada konsumen? Silakan, itu pertanyaan dari Diba gitu ya, maksudnya Diba ya? Halo Diba, begitu maksudnya ya? Iya, Pak. Oke, silakan Nak. Saya boleh jawab nggak, Pak? Boleh, kan? Silakan kelompok yang benar ya. Ini walaupun aktif dari diskusi, tetap penilaiannya jadi ke individu ya. Silakan. Kalau menurut saya, kenapa penjual menawarkan barang kepada pembeli? Itu menurut saya agar sebuah barang yang dia perjualkan itu mudah laku, Pak, atau laris. Oke, terima kasih Rayel. Ada lagi
Ada, Pak. Yang disampaikan, silakan Dimas. Saya, Pak. Apa fungsi penawaran? Apa fungsi penawaran? Silakan perempuan. Apa sih yang fungsi penawaran? Pak, mic-nya belum dinyalain. Silakan perempuan untuk menjawab pertanyaan dari Dimas. Silakan jawab. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Oke, terima kasih. Nah, kita cukupkan ya diskusi untuk kelompok penawaran dan kelompok permintaan. Kenapa, Rayo? Ada yang mau nanya lagi? Cukup ya. Udah terlalu panjang kita udah waktu segmennya. Selanjutnya, oke, untuk pernikahan kita tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ya, aduh, kalian kayaknya tegang sekali. Oke, kita Bapak simpulkan berkaitan dengan faktor ya di sini dengan perbedaan tingkat harga antar daerah kita bisa simpulkan sedikit ya. Kenapa sih kaitannya dengan hukum permintaan dan penawaran? Benar sekali ya, karena tingkat kita lihat dari ini, karena tingkat harga itu berpengaruh dari barang yang ditawarkan dan dari dijual permintaan. Kalau misalkan yang produk ditawarkan banyak, ya, sehingga harganya turun. Nah, beda kalau misalkan produk yang dimintanya banyak sehingga diproduksi sedikit, sehingga harga akan mengalami kenaikan. Sederhana saja di sini tadi kita bahas berkaitan dengan jenis permintaan dan penawaran. Di sini juga ada faktornya yang berkaitan dengan permintaan dan penawaran ya. Di sini ada kita fungsi, hukum dan fungsinya sudah dijelaskan dari kelompok 1 dan kelompok 2 berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Nah, kita tidak lepas ya kalau permintaan di sini faktornya pertama dipengaruhi oleh harga barang dan jasa. Ya, harga barang dan jasa. Faktor yang mempengaruhi permintaan, salah faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang. Selanjutnya penghasilan masyarakat konsumen. Biasanya kalau penghasilannya tinggi, jadi otomatis yang diminta banyak karena apa? Masyarakatnya banyak penghasilan. Dari kebutuhan ya, semakin kebutuhannya lebih banyak dibutuhkan, sehingga tingkat permintaannya juga tinggi. Terus harga barang yang komplementer, jika harga barang komplementer naik, maka permintaan akan turun. Dan jika harga barang komplementer turun, maka permintaan akan naik. Jadi barang atau pelengkap ya, barang pelengkap itu. Saja selera jika salah-salah terhadap barang dan jasa tinggi, nah selera juga akan mempengaruhi. Biasanya kalau misalkan selera makanan saja seperti itu, karena makanya setiap produk itu ada katanya atau kualitas tersebut ada kualitas A, B atau misalkan dan sebagainya. Terus perkiraan harga di masa yang akan datang ini sudah dibahas oleh kelompok 1. Oke, itu kesimpulan sederhana yang Bapak berkatakan ya udah cukup jelas ya tadi kelompok 1 dan kelompok 2 memaparkan berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Tetap kita dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor produksi yang dipengaruhi ya sehingga harga yang terjadi itu akan mengalami penekanan penurunan. Oke, yuk sesuai dengan urutan pembelajaran kita akan melakukan tes ya. Sudah siap tesnya? Sudah siap? Siap ya, kita menggunakan aplikasi Quizizz. Oke, jadi kalian seperti ini ya, jangan keluar dari Meet. Nah, saya bagikan linknya. Ya, saya silakan join my quiz, tuliskan nama ya, tuliskan namanya, selanjutnya masukkan kodenya. Oke. Udah bisa kebuka? Sudah bisa kebuka? Oke. Silakan.
Kodenya sebentar, Bapak akan masukkan. Sudah kelihatan? Oh, Sudah. Sudah kelihatan? Nah, silakan join my quiz. Ini merupakan penilaian hack overthinking skill ya, mengacu supaya kalian daya kreativitas. Ya, Pak, bentar, silakan Pak. masukkan 425606. Oke. Belum bisa yang join karena kalau belum ada yang join belum bisa terakses. Sudah bisa masuk? Nah, oke, udah Apra udah masuk. Oke, silakan bergabung dulu terlebih dahulu. Oke, Rayel sudah masuk. Oke, ada Marsha Indri sudah masuk. Muhammad Diba sudah masuk. Oke, sudah masuk. Kita akan ada 8 peserta ya. Akan kita mulai. Silakan jawab pertanyaan yang dimaksud. Oke. Pak, tadi kodenya berapa ya, Pak? Silakan. Muncul nggak presentasi ini? Silakan waktunya sampai 11.15. Pak. Saya ini hanya masih loading, Pak. Masih ada yang loading? Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 1. Apa sudah masuk? Tampilan layar ini ada ya? Tampilan layar ini ada kan? Silakan untuk mengerjakan.
5 menit lagi. Satu soal 3 menit ya. Ihsan, ada kesulitan untuk bisa akses? Bentar Pak, saya Bisa lagi menjawab? ada jaringan Pak. Oke, Rafflesia ada kesulitan? Ada Pak jaringannya Pak. Oh, jaringannya. Terima kasih ya. Berarti aman ya, bisa ya. Tampilan peringkat sudah muncul kelihatan ya? Kelihatan kan Pak, tampilan peringkat? Pak, ada yang apa di saya nggak ada yang kelihatan soalnya Pak. Nomor berapa? Lagi nomor 3 tapi kan diacak Pak. Oh iya ya maaf. Slide berapa? Ke slide berapa? Saya slide ketiga Pak. Slide ketiga bisa? Nggak ada pertanyaannya, nggak tahu kenapa Pak. Coba di next. Nggak bisa Pak, Nanti. itu harus diisi dulu. Oh iya. Coba di ini dulu, di refresh dulu. Diisi dulu, nanti dia akan lanjut kok. Diba sudah selesai. Oke, Zahwa sudah selesai, Anggun sudah selesai, Aida sudah selesai. Oke. Oke, Marsha sudah. Rayel, oke, Dimas sudah selesai. Saskia ada kesulitan? Ya, yang sudah selesai diharap menunggu ya. Waktunya 1 menit lagi. Pak, tadi saya nomor 4 itu kan belum ada selesai jawab, tapi saya udah kepencet kirim. Maksudnya selesai. Jadi saya berpindah ke nomor 5. Kenapa, Pra? Jadi kan tadi saya mau jawab nomor 4. Nah, terus pas saya mau ketik lagi malah kepencet selesai. Jadi saya pindah ke nomor 5 gitu, Pak. Oh, gitu. Tapi kamu Iya. sudah coba Bapak lihat. Nah, tapi Apra udah selesai, Pra? Iya, jadi saya yang tadi nomor 4 itu cuman jawab satu kata doang, belum selesai semua. Oh, gitu ya ya. Nanti Bapak hasilnya akan periksa kembali ya. Oh iya, Pak. Oke. Oke. Waktunya sudah finish ya. Ya, waktunya sudah finish. Nanti ada Raplesio dan Otnel yang dan teman-teman yang lainnya terima kasih sudah mengerjakan semua Raplesio lagi ini.
waktunya sudah habis, nanti berdasarkan dengan nilainya, nanti akan kita kumulasikan. Coba. Oke, semua selesai. Wow, akuratnya cukup lumayan. Oke, Otnel dan Raplecio semua nanti kita akan analisa ya. Nanti nilai seluruhnya setelah dikumulasi akan disampaikan pada saat pertemuan berikutnya. Oke, bagaimana soalnya? Sulit atau gampang? Lumayan, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan ya. Begitu ya. Jadi kita sudah berikan ini ya. Kita coba kita refleksikan sejenak ya. Kita refleksikan sejenak. Oke. Itulah beberapa rangkaian berkaitan dengan faktor ya, faktor produksi dan sekarang kita faktor tingkat harga yang berbeda. Memang kita akui kalau misalkan jarak itu mempengaruhi ya, saluran distribusi sangat mempengaruhi berkaitan dengan tingkat harganya. Kita lihat Jakarta, kita lihat dari materi yang sebelumnya itu berkaitan ya dengan pasokan-pasokan yang ada di Jakarta yang jauh dari daerah yang lain. Tadi Bapak sempat katakan bahwa faktor atau harga yang terjadi di Jakarta itu sangat berbeda dengan daerah-daerah yang lainnya karena berkaitan dengan faktor produksinya, faktor alamnya, faktor distribusinya sehingga mengakibatkan harga. Berhan pada saat kita melakukan kita refleksikan, kenapa sih di Jakarta mahal biaya hidupnya dibandingkan dengan di daerah atau misalkan di Yogyakarta dan sebagainya. Karena lihat tingkat pendapatan ekonomi masyarakatnya sangat tinggi sehingga untuk bahan pokoknya juga akan harganya akan seperti itu. Itulah ya yang dapat Bapak refleksikan. Cuman kita harus kita amati, kita refleksikan sejenak juga. Bagaimana kalau misalkan kebutuhan masa yang akan datang, ya harga-harga semakin naik, namun penghasilan orang tua akan masih tetap sedara sehingga itu akan mempengaruhi tingkat pendapatan sehingga tingkat belanja atau tingkat permintaan dari masyarakat seperti daya jual dan sebagainya, apalagi dalam masa pandemi yang sangat memprihatinkan sekali, banyak orang tua kita yang mengalami pengangguran atau PHK dan sebagainya sehingga untuk memenuhi kebutuhannya agak kesulitan. Ayo kita coba refleksikan untuk ke depan bagaimana untuk mengatasi permasalahan dengan berkarya ya. Coba kalau misalnya kalian tingkat pendidikannya tinggi, sekolah yang tinggi sehingga akan memperbaiki kehidupan di masa yang akan datang, mengangkat derajat orang tua kalian khususnya seperti itu. Oke, ada yang disampaikan? Cukup? Cukup, Pak. Oke ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keseimbangan harga ya, keseimbangan harga. Nanti kalian datang ke sekolah ya, pembelajaran datang ke sekolah. Selanjutnya nanti kan kita mempraktekkan bagaimana pembelajaran luring dan daring. Ya, daringnya kita seperti ini, nanti dari kita akan mengobservasi pasar seperti itu. Bisa ya dipahami ya? Oke, semoga kita selalu sehat ya, salam buat orang tua kalian dan harapannya tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai lengah, tetap menjaga jarak, memakai masker dan selalu mencuci tangan. Oke, kalau misalkan ditanyakan, cukupkan. Namun sebelum tutup kita doa terlebih dahulu. Tadi dipimpin oleh Ihsan, sekarang dipimpin oleh Marsha. Silakan Mas untuk ditutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Marsha. Oke, dengan akhirnya tutup, berakhir pula pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran kalian ya. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, tetap ya seperti itu. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf kalau misalkan Bapak ada kata saya dan kurang berkenan. Tetap selalu mencari informasi yang lebih jauh lagi. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk ini, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live ya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin live. Terima kasih sama-sama ya.